Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Lanjutkan teman-teman sekalian, tema kita lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Dan kita akan masuk insyaAllah ke sunnah setelah selesai dari majlis. Kayak kita sekarang, majlis ilmu begini. Ataupun majlis-majlis yang lain. Sunnahnya membaca kafaratul majlis atau pembersih dosa pada saat di majlis. Yaitu dalam hadis Tirmidzi nomor 3433 dan Nasai 403 dan juga Ahmad jilid 4 halaman 77. Yang kata Nabi SAW, siapapun antara kalian yang dulu di majlis kemudian sebelum dia berdiri dia mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku minta ampun dan aku bertaubat kepadamu. Kecuali akan dibersihkan dosa-dosanya dalam majlis itu. Kata ulama, hadits ini berlaku baik majelis yang baik, apalagi majelis yang buruk. Ya. Kalau majelis baik, ya majelis ilmu pun disunnahkan baca ini. Karena mungkin ada orang salah ucap, ada salah riwayat, ada salah ayat. Mungkin ada juga orang dalam majelis niatnya tidak benar, ya, menggibah orang lain atau menggunjing atau apa saja. Maka ini semua bisa dibersihkan dengan kafaratul majelis. Ya. Kata beliau, banyak sekali majelis yang seorang muslim duduk di dalamnya dalam sehari semalam. Berikut ini penjelasan tentang banyaknya majelis yang dapat diikuti. Yang pertama, ketika makan dalam sehari semalam sebanyak 3 kali. Maka pasti engkau akan berbincang-bincang dengan teman dudukmu. Maka sebelum berdiri, makan di kantin, makan di rumah walaupun sama keluarga, di meja makan keluarga pun. Sebelum berdiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selalu bacain. Pokoknya habis duduk mau berdiri baca. Tentu kecuali orang di WC. Karena kita doa sebelum masuk dan pada saat keluar itu ada doa sendiri. Sudah pernah kita bahas itu. Yang kedua, contoh majelis yang kita sering lakukan, sewaktu engkau melihat salah satu temanmu atau tetanggamu, kemudian engkau berbicara dengannya, walaupun posisimu saat itu dalam keadaan berdiri. Maksudnya dengan posisi berdiri pun disunnahkan kalau sudah ngobrol untuk bubar membaca kafaratul majlis. Yang ketiga, ketika engkau duduk bersama teman dan sahabatmu sementara engkau sedang berada dalam lingkungan kerja atau di bangku kuliah. Ya, mungkin kita duduk bersebelahan sama teman di kantor, teman-teman di sini lebih tahu. Mungkin ada petak-petakan tempat kerja, tapi kadang-kadang kita ngobrol, kadang-kadang kita buat sesuatu. Bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun kita duduk sendiri, kalau kita habis telepon orang, kita habis mengetik sesuatu, mungkin ada yang salah. Kita sempat lihat yang haram, dengar yang haram, maka ini semua kafaratul majlis bisa membersihkan itu. Yang keempat, pada saat engkau duduk bersama istri dan anak-anakmu, pasti engkau saling berbincang-bincang bersama mereka. Yang kelima, ketika engkau sedang berada di kendaraan dalam perjalanan bersama istri atau temanmu, dari mobil ngobrol. Intinya kalau ngobrol berdua sama orang, ya, baik via telepon ataupun kita tadi saya bilang sendiri pun dengan menulis, itu juga masuk dalam pembersihan kafarat. Jadi bagus sekali, karena dia akan membersihkan semua kesalahan kita pada saat itu. Yang keenam, ketika engkau sedang menghadiri ceramah atau perkuliahan. Seperti kafaratul majlis yang kita baca pada saat pembubaran nanti insyaAllah. Maka lihatlah wahai saudaraku, semoga Allah SWT senantiasa menjagamu. Berapa banyakkah yang sudah engkau ucapkan tentang zikir tersebut dalam sehari semalam, yang senantiasa menjadi bukti adanya hubungan yang baik antara hamba dengan Allah. Berapa kali engkau memuji Rabb, mensucikannya dari apa-apa yang tidak pantas disandang oleh dia, dan mengagungkan asma atau nama-nama Allah. Saat engkau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Berapa kalikah engkau sudah memperbaharui taubat dan istighfarmu kepada Allah dalam sehari semalam dari apa-apa yang engkau alami dalam suatu majlis. Ketika engkau mengucapkan zikir astaghfirullah wa atubu ilaih, aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Berapa kalikah engkau mengakui atau meyakini Allah dengan mengesahkannya, baik dengan rububiyahnya, maksudnya mengakui Allah sebagai Tuhan. Karena kita bilang subhanakallahumma wa bihamdik, ya, asyhadu an la ilaha illa anta, ini mengakui tentang rububiyahnya Allah, Allah sebagai Tuhan dan pencipta. Uluhiyahnya,
tentang ketundukan kita dan ibadah kepada Allah, dan juga asma dan sifatnya, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika engkau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa saya tidak ada ilah yang berhak disembah atau diibadahi kecuali Allah, maka di sepanjang harimu engkau akan senantiasa mentauhidkan Allah, mensucikannya, beristighfar dan bertobat kepadanya dari apa-apa yang telah engkau perbuat selama ini. Jadi teman-teman, kita jangan anggap remeh dosa ini, karena dosa ini efeknya besar sekali. Walaupun kadang-kadang kita anggap remeh. Ibnu Qayyim rahimahullah punya sebuah buku yang menarik, judulnya Ad-Da' wad-Dawa. Saya sarankan teman-teman beli itu. Dan kalau yang ada waktu lowongnya di hari Jumat, saya lupa Jumat 1 sama Jumat 3 kalau tidak salah, di Tebet Mas, di Tebet itu di rumah makan Boberek, kita ada bahasan membedah buku itu. Jam 10 sampai setengah 12 di waktu Jumat, tapi cuma pekan pertama sama pekan ketiga. Jadi Jumat pertama sama ketiga. Karena Jumat kedua sama Jumat keempat membahas kitab lain, kitab Targhib Tarhib, Sahih Targhib Tarhib tentang hadis. Tapi dalam membahas Ad-Da' wad-Dawa itu bagus sekali, khusus untuk membahas tentang masalah bahayanya penyakit dosa terhadap kehidupan seseorang, termasuk terhalangi menuntut ilmu, terhalangi dari rezeki, tidak sembuhnya penyakit, tidak selesai-selesai permasalahannya. Semua itu karena efek dosa. Rasa sempit di dada, walaupun kita berada di tempat yang lapang, tempat yang mewah pun dingin, kita merasa gelisah. Ranjang yang bagus, semua gelisah, semua itu karena dosa. Tidak ada yang lain. Dan pada saat dosa itu terangkat, maka otomatis kita akan tenang. Sampai Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, tidakkah kau tahu bahwasanya Nabi Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah dengan penyakit 20 tahun hanya karena ada seorang masyarakatnya yang sempat minta tolong pada beliau untuk ditolong dari orang yang zalim, lalu beliau menundahnya atau beliau menolaknya. Maka Allah pun menghukum seperti itu. Seorang salafus saleh mengatakan, aku ditimpa musibah dan aku yakin itu karena perbuatan dosaku 40 tahun yang lalu. Dan sebagian mereka bahkan mengatakan, aku mengetahui aku punya dosa pada saat aku melihat perubahan sikap dari pasangan hidupku. Ada perubahan sikap juga pada tungganganku. Maksudnya zaman dulu karena pakai kuda atau unta. Sekarang kita mau naik mobil, naik motor, mau starter tiba-tiba mati, ya, dan tidak bisa. Kemudian juga ada tikus di rumahku. Bahkan sebagian mereka di antara mereka bahkan teman-teman kalau jalan ke pentok kakinya atau kesentuh dengan batu sakit, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau keluar rumah hujan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istighfar kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Ada dosa apa ini? Dan ciri para nabi seperti itu. Makanya Nabi Daud AS dikatakan dalam Al-Quran, pada saat Allah SWT uji dia, ingin uji keimanannya, dilemparlah bangkai di hadapan Nabi Daud AS. Begitu dia lihat, kaget. Langsung dia rukuk kepada Allah, tidak angkat sampai Jibril datang. Tidak angkat badannya sampai Jibril datang mengatakan, sesungguhnya Tuhanmu hanya mengujimu, hai Daud. Hanya memujimu, hai Daud. Sebagian di antara mereka, teman-teman, kalau lewat di sebuah tempat tercium bau busuk, maka dia beristighfar kepada Allah. Kenapa Allah sampaikan di hidungku bau busuk ini? Ada apa? Karena semua ini pasti karena efek dosa. Nah subhanallah, kafaratul majlis ini membantu kita untuk itu. Karena begitu ngobrol sama teman, selesai subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah sekali. Sama dengan itu dilengkapi dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu berpisah sama teman. Belum lagi kalau salaman sama jenis, maka setiap dilepaskan telapak tangan akan berguguran dosa-dosa. Banyak sekali pembersihan. Akhirnya kalau kita nyambung setiap majelis kita dalam seharian, ngobrol sama teman di mobil, ngobrol di telepon, kalau kita tutup dengan kafaratul majlis, maka bersih semua dosanya. Berarti kan apa-apa yang menjadi penghalang disebabkan dosa hilang semua. Jadi itu manfaat utama daripada kafaratul majlis ini. Sementara faedahnya, mengamalkan sunnah ini akan menjadi penghapus dosa-dosa dan kesalahan yang terjadi di dalam majlis. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah, pertemuan dengan sama saudara ada dua macam, yaitu pertama, pertemuan yang diadakan dalam rangka hura-hura, bersukaria, dan hiburan yang biasanya menghabiskan waktu dengan sia-sia. Pertemuan semacam ini lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Dampak buruk terkecil yang bisa ditimbulkan olehnya ialah rusaknya hati dan habisnya waktu. Ini dianggap butuh kafaratul majlis. Kemudian yang kedua, pertemuan yang diadakan dalam rangka ta'awun atau tolong-menolong dan untuk hal-hal yang mengandung keselamatan dan saling menasihati dengan kebenaran. Maka pertemuan semacam ini mempunyai manfaat yang besar dan paling bermanfaat. Tapi tetap juga butuh kafaratul majlis. Teman-teman kalau baca bagaimana sikapnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam, keduanya ya, pada saat diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah, ya. Kemudian Nabi Ismail AS hampir disembelih oleh ayahnya Ibrahim karena bentuk patuh kepada Allah, sementara dia mimpi menyembelih Ismail.
kemudian perintah-perintah yang lainnya. Maka apa setelah mereka kerjakan semua itu, terutama setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan Ismail mengatakan, Allah nukil dalam Al-Quran, Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Padahal sudah jelas Allah perintah, tapi bentuk kepatuhannya kepada Allah dan merendahnya, maka dia mengatakan, ya Allah terimalah ini dari kami, dan terimalah taubat kami kalau kami salah, sungguh Engkau maha penerima taubat dan penuh dengan kasih sayang. Baik, begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.